ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang berbahagia, yang jauh di sana, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nafas dan langkah ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang diperjuangkan dalam hidup, semua apa yang dipelajari dalam hidup, yang dibuat pekerjaan setiap hari, mudah-mudahan akan menjadi ladang ibadah, ladang pahala yang kelak bisa kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, 7 golongan laki-laki yang masuk neraka. 7 golongan laki-laki yang masuk neraka. Ini kemarin saya membahas tentang perempuan-perempuan yang ahli neraka. Kalau sekarang adalah 7 laki-laki, 7 golongan yang masuk neraka. Ya, 7 golongan atau 7 laki-laki yang masuk neraka, tergolong orang-orang masuk neraka. Nah, apa saja? Yang pertama, satu, yang pertama, merusak kehormatan wanita. Nah, ini ya. Yang pertama, merusak kehormatan wanita. Maksudnya apa merusak kehormatan wanita? Satu, laki-laki yang menghamili perempuan di luar nikah, yang merusak tatanan dalam kehidupannya. Ini salah satu merusak kehormatan seorang perempuan. Ini menyebabkan laki-laki itu masuk neraka dan tergolong orang-orang yang ahli neraka. Hati-hati ya, kalau yang mendengarkan ini laki-laki, bisa disampaikan kepada istri dan anak-anaknya. Kalau anak-anak yang mendengarkan, harus hati-hati supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang fatal itu. 2, menyerupai wanita, laki-laki yang kewanitaan. Artinya namanya laki-laki pengen seperti orang perempuan, pakai rok, pakai gayanya gaya perempuan. Itu tidak boleh dan dilarang. Itu orang-orang yang masuk 7 golongan ahli neraka, atau 7 golongan yang laki-laki yang masuk neraka. Ini hati-hati ya, baik laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Hati-hati. 3, tidak membimbing istri dan anak mengikuti perintah agama. 3, seorang laki-laki yang tergolong masuk neraka, yang tidak bisa dan tidak mampu membimbing. Jadi nomor 3 yaitu adalah tidak membimbing istri dan anaknya mengikuti pelatihan-pelatihan agama. Nah, itu. Jadi hati-hati, kita sebagai seorang suami harus mampu memberikan pendidikan agama kepada anak dan istri kita. Seorang suami itu menanggung dosanya anak, menanggung dosanya istri. Anak itu bagi laki-laki menanggung sebelum balik, dari kecil sampai sebelum balik. Sedangkan seorang perempuan sampai anak ini menikah, dosanya dititipkan kepada seorang suaminya, anak perempuan. Ar-rijalu qawwamun 'alan bukan apa? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi laki-laki pemimpin bagi seorang perempuan. Usahakan keluarga ini harus terhindar dari api neraka. Nah, yang bisa menjaga itu adalah suami laki-laki. Makanya kalau kita punya anak, kita harus titipkan ke pesantren, titipkan di pondok, biar beban seorang suami, seorang laki-laki ini berkurang. Dan tentunya berharap dan anak itu biar menjadi anak yang soleh dan solihah, biar punya pengertian dan budi pekerti ilmu agama yang bagus.
Itu nomor 3. Nomor 4, tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Jadi seorang suami itu wajib uh, memberikan nafkah, memberikan kepada anak dan istrinya, istri kita. Kalau tidak dikasih nafkah, tidak diberi nafkah, maka kita akan juga termasuk 7 golongan laki-laki yang masuk neraka. Seorang laki-laki wajib punya tanggung jawab dan menafkahi, memberikan pendidikan agama secara berkelanjutan, artinya dengan cara istiqomah. Seorang suami harus bekerja, belajar, bekerja dan berikhtiar dan berdoa. Harus, makanya seorang istri itu harus taat kepada suami, karena capek dan lelahnya itu ada di pundak suami. Nah, ya, itu nomor 4. Nomor 5, tidak menasihati ibunya atau saudara perempuannya untuk perintah agama serta menelantarkannya. Nah, seorang saudara perempuan dan seorang ibu yang sudah bapaknya tiada, itu tanggung jawab seorang laki-laki menafkahinya, memberikan pendidikan agama, dan memberikan petunjuk dan mengarahkan ke jalan-jalan yang benar. Ya, bisa dipahami ya. Jadi bagi seorang bapak kita, kalau sudah tiada, ada seadanya seorang ibu itu sudah tanggungan anak laki-lakinya, dan saudara perempuannya yang belum menikah. Tanggung jawab seorang saudara laki-laki. Ini hal sepele mungkin ya, tapi hati-hati supaya kita itu tidak tahu mana hak, mana kewajiban, dan mana tanggung jawab. Karena kalau kita tidak dipahami atau tidak dikira-kira, maka kita akan habis, maka kita akan fatal. Sedangkan kita kalau sudah fatal, satu kesempatan satu kali, ya memang harus hati-hati. Itu nomor 5. Nomor 6 yaitu selingkuh dan tak ada rasa cemburu kepada istrinya. Nah, ini selingkuh, seorang laki-laki selingkuh, apalagi sampai tidur dengan perempuan lain, melakukan hubungan intim, melakukan hubungan badan, itu juga termasuk zina yang 40 tahun tidak diterima oleh Allah segala amal kebaikannya. Hati-hati. Dan juga bagi lagi seorang laki-laki yang tidak cemburu ketika istrinya dekat dengan laki-laki lain. Nah, itu paling dibenci oleh Rasulullah, ketika ada seorang suami yang ketika istrinya itu didekati atau komunikasi dengan cowok lain tidak ada rasa cemburu, itu berarti masuk tergolongan orang-orang yang masuk 7 golongan orang-orang neraka. Kenapa kok begitu? Itu namanya seorang laki-laki yang merelakan istrinya digitukan sama orang lain. Nah, ya. Bahkan di suatu film, di cerita-cerita itu bahkan ada yang dijual istrinya. Berapa dosanya orang-orang seperti itu. Kita memang terus hati-hati, terus belajar, terus berjuang, terus sekiranya langkah ini selalu mengandung makna, selalu berpahala. Kalau kita tidak bisa sujud malam, ya, paginya kita sedekah. Kalau malam harinya tidak bangun, karena ini saya lakukan ya. Kalau malam hari tidak bisa tahajud, tidak bisa sholat hajat istighfar, paginya sedekah. Mau sedekah apa terserah, yang penting kita sedekah. Sedekah subuh 20.000 satu hari, sorenya sedekah nasi 1 bungkus ke orang lain. Karena sedekah ini hal yang paling memberikan manfaat kepada kita. Kalau orang sholat duhur, asar, itu kan untuk dirinya, tapi kalau sedekah untuk Allah. Nah, ya. Bahkan ada orang cerita ini ya, ada orang mati. Nah, ketika mati itu kalau ditanya, sampean mati sudah? Ya. Kalau sampean dihidupkan kembali ke dunia, yang pertama kali sampean lakukan itu apa? Maka jawabannya jenazah itu, saya kalau dikasih hidup lagi sama Allah, yang pertama saya lakukan sedekah gitu. Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, tapi sedekah.
Kenapa kok gitu? Karena sedekah itu membuat apa? Membuat neraka tidak bisa mendekat. Siksaan-siksaan neraka itu akan habis. Nah, nolak bala. Itu dasarnya sedekah itu. Sedekah apa saja. Sedekah ke madrasah, sedekah ke pondok, sedekah ke fakir miskin, fuqara, wal masakin, wal masjid. Ya, ini luar biasa, luar biasa. Hal sepele, tapi bagaimana langkah ini supaya tetap tetap hidup dalam lindungan dan berpahala, menjadi ladang pahala. Amin ya. Mudah-mudahan terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7 ini yang ahli neraka juga ya. 7, meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dan dengan tidak ada halangan syar'i. Tidak ada halangan yang alasan yang patut kita dibuat maklum. Apalagi cuma bepergian, apalagi cuma sibuk. Kalau kita ngikuti kesibukan, maka kesibukan itu tidak akan ada selesainya. Yang semuanya harus kita betul-betul lakukan, betul-betul perjuangkan. Ya, jadi adalah sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka juga termasuk 7 golongan orang yang masuk neraka. Termasuk orang yang tidak sholat Jumat selama 3 Jumat dengan cara berturut-turut, dengan halangan tidak jelas, dengan halangan yang tidak masuk akal. Yang masuk akal tuh halangan kan sakit, itu tidak sakit. Bepergian saya, kalau cuma bepergian kan bisa berhenti di jalan kan, terus belajarkan sholat. Kalau saya sibuk, kalau cuma sibuk semua akan sibuk. Nah, kalau sibuk itu semua akan sibuk dan tak mungkin ada free-nya, selalu sibuk setiap hari. Nah, kesibukan itu yang membuat harus kita longgarkan, yang harus kita ada celah, ada celah, ada ruang-ruang untuk dijadikan tempat bersyukur. Nah, dijadikan tempat untuk berpikir dan memperjuangkan supaya tetap istiqomah dalam melakukan hal-hal yang baik. Hidup ini satu kali ruang dan satu kesempatan, harus diperjuangkan semaksimal mungkin. Ya, itulah 7 golongan laki-laki yang masuk neraka. Ya, 7 golongan laki-laki yang masuk neraka. Apa saja? Yang pertama yaitu adalah merusak kehormatan wanita. Nomor 2, menyerupai wanita. Nomor 3, tidak membimbing anak dan istri kita dengan pendidikan agama. 4, tidak menafkahi istri dan anaknya. Tidak menasihati ibu dan saudara perempuannya. 6, selingkuh, ya, apalagi sampai tidur dengan perempuan lain dan melakukan hubungan badan. 7, meninggalkan sholat Jumat dengan cara 3 kali berturut-turut dengan alasan tidak jelas, dengan alasan yang tidak masuk di akal. Mungkin itu ya teman-teman, sahabat-sahabat sapaan saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang bisa saya bagi, ada barokahnya, tetap semangat. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi kegiatan, apa yang menjadi agenda, apa yang menjadi jadwal setiap hari kita, mudah-mudahan menjadi ladang pahala, tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu teman-teman sahabat-sahabat yang saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.